Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nerita dengan NIM 1823 di K101 Prodi Manajemen Baja Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi ke-6 mengenai etika dalam perusahaan global dan pasar bebas. Yang pertama, kode etik dalam perusahaan global. Di negara maju seperti di Amerika Serikat dan Eropa, sebagian mengembangkan kode etik perusahaannya masing-masing. Sebagai contoh, di dalam pedoman etika bisnis dari perusahaan Eriston dimuat tata tertib mengenai tanggung jawab individu serta tanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk yang pertama, mematuhi undang-undang, tata tertib dan peraturan. Yang kedua, melindungi informasi rahasia perusahaan dan informasi para pelanggan serta vendor perusahaan. Yang ketiga, perlindungan dan penggunaan aset perusahaan yang layak. Yang keempat, memperlakukan karyawan dengan hormat dan melindungi hak asasi manusia. Yang kelima, menangani konflik kepentingan. Yang keenam, mendukung pengungkapan secara lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan keuangan dan komunikasi publik lainnya. Yang ketujuh, melindungi lingkungan. Dan yang terakhir, mendukung pelaporan tentang setiap perilaku yang melanggar hukum atau yang tidak etis. Saat ini, perusahaan-perusahaan bisnis internasional, terutama yang besar, pada umumnya sudah memiliki pedoman etika bisnis di dalam perusahaannya. Kode etik internasional pertama di bidang bisnis adalah The Cause Round Table Principles for Business yang disepakati pada tahun 1994 oleh eksekutif puncak dari berbagai perusahaan multinasional dari Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Prinsip Cause berakar pada dua nilai ideal dasar dalam etika, yaitu konsep Jepang atau Kyosei yang berarti hidup dan bekerja bersama-sama demi kesejahteraan umum, dan konsep Barat yaitu human dignity atau martabat manusia yang mengacu pada kesucian atau bernilainya setiap pribadi sebagai tujuan, tidak semata-mata sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan orang lain atau bahkan untuk melaksanakan kehendak mayoritas. Yang kedua, prinsip etika dalam pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana harga barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui oleh para penjual dan pembeli. Ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran, dan permintaan. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana adanya perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku bisnis dengan aturan yang fair, transparan, konsekuen, dan objektif, memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusaha ekonomi atau liberalisme. Salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa dan keberhasilan suatu pemerintah di era pasar bebas adalah tingkat kemampuannya untuk menguasai teknologi ekonomi. Yang ketiga, globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi atau pasar bebas atau free trade merupakan suatu faktor yang harus dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Dengan adanya pasar bebas, berbagai hambatan terhadap kegiatan-kegiatan bisnis dihapuskan atau dikurangi, baik itu hambatan tarif maupun non-tarif. Dengan hadirnya pasar bebas, perjanjian internasional dan mulai banyak terbentuk seperti AFTA, APEC, dan EEC dan sebagainya. Tidak hanya membawa dampak yang baik, globalisasi atau pasar bebas juga merupakan ancaman bagi negara-negara miskin serta beberapa negara-negara berkembang. Dengan adanya perdagangan bebas, mereka dituntut harus siap mental dan siap perekonomian. Pelaku usaha lokal negara-negara tersebut akan bersaing dengan pelaku usaha dunia dengan negara-negara maju. Yang keempat, peran pemerintah dalam pasar bebas. Berikut merupakan peran pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, efektif. Yang kedua, minimal. Yang ketiga, mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat diatasi. Yang keempat, menyediakan barang publik yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya. Yang kelima, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar.
Yang keenam, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan telah menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang ketujuh, memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Yang kedelapan, campur tangan pemerintah dalam ekonomi dapat dilakukan. Dan yang terakhir, perpajakan pada perusahaan global. Intensifikasi pajak dari perusahaan penanaman modal asing atau PMA menjadi salah satu fokus Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Jaringan perusahaan PMA yang ada di berbagai negara memungkinkan terjadinya upaya penghindaran pajak. Itulah penjelasan saya mengenai materi ke-6 ini. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.